Halo sahabat Shorepro. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah topik yang super penting buat ngamanin subsidi tim kalian, yaitu aturan sistem pertumbuhan 30%. Saya tahu banget nih, banyak dari kalian yang mungkin masih penasaran atau agak bingung sama aturan baru ini. Tapi tenang aja, kita bakal bedah ini pelan-pelan sampai kalian bener-bener paham konsepnya. Kuat di tekad, ganas di aksi. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita butuh energi yang tangguh seperti ini. Nih, aturan administratif ini sama sekali bukan buat ngentiin langkah kita. Justru sebaliknya, kita bakal pahami mekanismenya, kuasai permainannya, dan pakai energi ganas ini buat terus maju ngamanin subsidi yang memang jadi hak tim kalian. Agenda kita simpel aja hari ini. Pertama, kita mulai dari sistem pertumbuhan 30%. Kedua, simulasi target member baru. Ketiga, aturan klaim subsidi level. Keempat, jika target belum tercapai. Dan kelima, fokus utama komunitas kita. Bagian pertama, sistem pertumbuhan 30%. Jadi, aturan yang lagi rame banget diomongin ini sebenarnya berakar dari poin ketiga di pedoman subsidi komunitas kita. Intinya tuh begini, tiap leader atau pengguna itu diharapkan punya pertumbuhan penggemar atau member sebesar 30% di setiap periode penilaian. Pertanyaannya kenapa? Ya, karena sistem nggak mau kita cuma jalan di tempat alias stagnan. Sistem ini memang sengaja dirancang buat menuntut pertumbuhan yang terus-menerus. Terus kalian mungkin mikir, kenapa sih harus dibikin syarat begini? Sebenarnya ada 4 tujuan resmi dari sistem ini. Pertama, biar komunitas kita tetap aktif. Kedua, ngebantu ekosistemnya terus membesar. Ketiga, buat dorong teamwork dan pembinaan antar member. Dan yang terakhir, ini buat ngenilai seberapa konsistensi perkembangan jaringan yang udah kalian bangun. Jadi ini benar-benar demi kesehatan jangka panjang komunitas kita bareng-bareng. Masuk ke bagian kedua, simulasi target member baru. Ngomongin persentase kadang emang bikin pusing ya. Jadi mari kita lihat gimana cara kerjanya pakai hitungan angka aja biar kebayang. Anggaplah saat ini kalian punya base atau basis 100 member. Nah kita hitung nih target 30%-nya. 30% dari 100 itu kan 30. Berarti gampangnya target kalian di periode ini adalah nambah 30 member baru. Simpel banget kan? Jadi buat gampang ingatnya, ini dia angka finalnya, 130. Kalau kalian mulai dari 100 member, lalu butuh 30 member baru, total jaringannya bakal jadi 130 member. Ini ibarat garis finish baru buat periode penilaian kalian saat ini. Kalau kita udah pegang angka pastinya kayak gini, kan jauh lebih gampang buat ngatur target harian bareng tim. Lanjut ke bagian ketiga, aturan klaim subsidi level. Aturan klaim ini bukan hasil tebak-tebakan ya, semuanya itu udah tertulis jelas dan tegas di dokumen pedoman resmi kita soal gimana insentif itu dibagikan. Jadi penjelasan kita ini benar-benar berakar langsung dari dokumen formal supaya adil dan transparan buat semua orang di komunitas. Dari dokumen aturan yang padat tadi, kita bisa peras jadi beberapa poin penting aja yang wajib kalian ingat. Pertama, buat bisa klaim subsidi pertahanan, kalian harus ada di minimal level 3. Kedua, periode penilaiannya itu setiap 30 hari sejak kalian naik level. Nah, yang ketiga ini lumayan krusial. Kalau hitungan 30% kalian itu hasilnya di bawah 3 orang, sistem bakal otomatis pasang target minimal di angka 3 orang baru. Dan keempat, gimana kalau nggak nyampe target sebelum tanggal pembagian? Data kalian bakal disimpan, terus target yang belum tercapai itu bakal diakumulasi dan ditambah 30% lagi di periode berikutnya. Jadi targetnya bakal ngikut terus, nggak hilang begitu aja. Bagian keempat. Jika target belum tercapai. Poin krusialnya ada di sini, dan ini ngaruh banget ke kondisi finansial kalian. Kalau target tercapai, kalian berhak klaim subsidi pertahanan level, status level stabil. Dan yang paling asyik, bonus subsidi kalian cair. Tapi sebaliknya, kalau targetnya belum tercapai, ya subsidi pertahanan levelnya belum bisa diklaim, walaupun level kalian untuk sementara waktu masih dipertahankan. Konsekuensinya benar-benar jelas ya. Terakhir, bagian kelima. Fokus utama komunitas kita. Dan ini ngelustrasiin dengan luar biasa gambaran besar dari ekosistem kita secara utuh. Mulai dari pemahaman awal, simulasi angka-angkanya, sampai apa dampaknya kalau target kita tercapai atau nggak tercapai. Kalau struktur ini udah nempel di kepala kalian, aturan yang kesannya ketat ini nggak bakal lagi kerasa kayak beban administratif, tapi justru jadi panduan arah yang jelas. Ada satu kutipan pesan yang sangat berharga yang harus kita pegang erat-erat. Sistem ini bukan sekedar mempertahankan level, tetapi juga mendorong adanya perkembangan komunitas secara berkelanjutan.
Ingat ya, semakin aktif kalian turun tangan, ngebina dan ngembangin tim, semakin besar juga peluang kalian untuk terus pertahanin level dan nerima subsidinya secara konsisten. Ini bawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang harus kalian tanyakan ke diri sendiri. Apakah kalian benar-benar siap buat ngebangun komunitas yang aktif? Atau selama ini kalian cuma sekedar ngejar level aja? Pilihan ada di tangan kalian. Jadikan aturan pertumbuhan 30% ini sebagai mesin penggerak buat nyiptain tim yang tangguh, bukan sebagai halangan. Terapkan strateginya, bina tim kalian, dan sampai jumpa di puncak pencapaian.